Kemarin saya berkhotbah Roh yang kudus dicurahkan atas manusia yang najis. Dan hari ini menjadi part kedua dari pembahasan roh yang kudus dicurahkan atas manusia yang najis. Dan hari ini hari Minggu Pentakosta, di mana kita mengingat dan memperingati juga merayakan bagaimana Roh Kudus dicurahkan. Sebelum hari Pentakosta, sebelum Yesus mati di atas kayu salib, Roh Kudus itu eksklusif. Tidak sembarang orang seperti kita bisa menerima Roh Kudus, hanya raja, imam, dan nabi. Kalau bukan raja, bukan imam, dan bukan nabi, tidak punya akses. Tetapi apa yang membuat saudara dan saya layak adalah darah Yesus menjadi kunci, menjadi akses kita untuk diangkat dan dilayakkan oleh Bapa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena itu kita bersyukur, amin. Satu hal yang menarik, ketika saya berdoa, apa yang harus saya sampaikan pada pagi hari ini? Ada satu teks yang Tuhan taruh dalam hati saya, dan teks ini juga soal murid-murid yang berada dalam perahu. Kalau saudara ingat, saudara yang hadir kemarin atau saudara yang nonton live kemarin, saya khotbah tentang bagaimana Yesus ada di kapal dan murid-murid ketakutan karena Yesus tertidur. Mereka ketakutan karena badai dan Yesus tertidur. Lalu setelah Yesus dibangunkan, ia berkata, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Lalu ia berkata, "Diam, tenanglah," dan semua badai menjadi tenang. Dan saya kemarin sudah berbicara bagaimana kehadiran Yesus dalam perahu adalah tipologi tentang Yesus penyelamat. Yesus menyelamatkan semua yang ada di kapal itu. Kemarin saya bacakan teks Roma 8 ayat yang pertama, "Demikianlah tidak ada penghukuman bagi yang di dalam Kristus Yesus." Dan kalau saudara lihat di kitab Kejadian, pasal yang sama, ayat yang sama, pasal 8 ayat yang pertama, lalu Tuhan mengingat Nuh. Kenapa menarik? Karena Yesus menyelamatkan semua yang di kapalnya, lalu lewat kematiannya Yesus menyelamatkan umat manusia. Dan Nuh karena ketaatannya menyelamatkan semua yang di kapalnya, dan karena dunia dipenuhi dengan banjir, ia menyelamatkan keturunannya selanjutnya. Tuhan taruh dalam hati saya Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yang menarik ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kita baru melihat bagaimana Yesus menenangkan badai di danau itu. Dan lalu Yesus berjalan di atas air. Murid-muridnya sudah lupa pesan Yesus, yaitu, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Murid-muridnya bisa lupa dengan cepat, dan mereka bisa bilang Yesus adalah hantu. Ketika kita melihat mujizat atau sesuatu yang kita tidak mengerti, kedagingan kita pasti bilang apa? Oh, itu gak benar.
Oh itu pura-pura. Oh itu dibayar. Oh itu settingan. Karena secara daging kita mau menerima cuma apa yang kita mengerti. Tetapi Allah tidak bekerja berdasarkan rasional saudara atau rasional saya. Allah bekerja melampaui pikiran manusia, melampaui sains, bahkan melampaui alam. Karena dia adalah penciptanya. Jangan coba remehkan Tuhan dan olok Tuhan dengan turunkan kedaulatan Allah untuk menjadi rasional manusia agar kita mengerti. Jangan sampai kita rasa bahwa kalau saya tidak mengerti sepenuhnya tentang Tuhan maka dia bukan Tuhan. Sebaliknya saya bilang kalau kita mengerti sepenuhnya tentang Allah maka dia bukan Allah. Karena apa? Dia Allah yang maha kuasa, maha besar, tidak terbatas, tidak mungkin kita dapat mengerti segala sesuatu tentang dia. Otak kita bisa meledak. Otak kita gak sanggup. Tetapi saya mau bilang sama saudara, sepanjang saya melayani, tidak pernah saya melihat Tuhan salah. Tidak pernah Tuhan menyatakan dirinya lalu salah. Dalam pelayanan saya modal saya cuma satu, taat dan nekat. Tuhan mau bilang apa saya lakukan, saya taati. Saya gak peduli orang mau bilang apa, saya gak peduli jemaat mau bilang apa, saya gak peduli. Saya mau viral kek, saya mau dipenjarakan kek, saya mau dibunuh kek, saya gak takut mati. Saya mati masuk surga ketemu Yesus. Saya gak takut sengsara. Karena saya tahu Tuhan mendengar doa saya. Saya gak takut apa-apa dalam kehidupan. Saya cuma takut Tuhan. Saya hamba Tuhan, saya gak takut kelaparan karena Tuhan yang beri makan. Galatia 1 ayat 10 Paulus bilang apa? Jadi bagaimana sekarang, adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Banyak dari orang Kristen pikir bahwa tugas kita menyenangkan semua orang. Tugas kita menyenangkan hati semua orang. Tugas kita bukan menyenangkan hati semua orang, tugas kita taat pada Tuhan. Kita taat pada Tuhan, kadang-kadang orang tersinggung. Kita taat pada Tuhan, kadang-kadang orang gak suka. Kita taat pada Tuhan, kadang-kadang orang nyerang, orang menjatuhkan. Tetapi kalau kita taat pada Tuhan, ingat berkat kita bukan dari tangan manusia, dari tangan Tuhan. Damai kita bukan dari manusia tapi dari Tuhan. Sukacita kita bukan berasal dari manusia tapi berasal dari Tuhan. Uang tidak akan memberikanmu damai sejahtera yang kekal. Teman-teman tidak akan memberikanmu kebahagiaan yang kekal. Segala sesuatu yang kekal hanya berasal dari Kristus Yesus. Yang kekal dari dulu, sekarang, sampai selamanya, tidak pernah berubah. Haleluya. Sama seperti ketika Petrus dibawa ke mahkamah agama. Kisah para Rasul 5:29, Petrus dan Rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita kadang-kadang suka salah, ya mendingan saya gak enak sama orang. Saya mau taat sama Tuhan tapi gak enak sama orang. Tahukah saudara, karena engkau gak enak, kau bisa melukai hati Tuhan. Jangan sampai kita rela melukai hati Tuhan untuk menyenangkan manusia. Harus sebaliknya, dalam ketaatan saya kepada Tuhan, siapapun yang mau tersinggung, siapapun yang mau nyerang saya tetap akan taat kepada Tuhan. Kita anak-anak Tuhan dibuktikan dari iman kita. Saya gak bisa lihat iman saudara. Salib yang saudara pakai tidak berarti saudara orang beriman. Gak berarti orang pakai baju salib itu orang beriman. Orang beragama Kristen mungkin, orang bergereja mungkin, tapi iman saudara tidak dapat dilihat. Tapi satu yang saya mau bilang, Tuhan tidak pernah salah. Satu yang saya imani, Roh Tuhan ada di dalam saya.
Karena roh Tuhan ada dalam saya, semua janji-janji firman bisa saya terima. Saudara juga jangan minder. Jangan gampang kecil hati. Mungkin uang saudara gak banyak, mungkin jabatan saudara gak besar. Tetapi satu yang saudara pegang, saya anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus ada Roh Kudus. Jangan takut sama manusia. Jangan takut kehilangan segala sesuatu. Alkitab berkata di Matius pasal yang 10, barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangannya. Barang siapa rela kehilangan nyawanya demi aku akan mendapatkannya. Kalau kita memiliki Yesus, segala sesuatu tidak akan menjadi sama. Hal-hal yang tadinya kita suka, yang kita enjoy, ketika kita bertemu dengan Yesus, gak ada senangnya lagi. Alkitab berkata di Matius 12 ayat yang ke-22. Tadi murid-muridnya Yesus bilang Yesus hantu karena ketakutan. Matius 12 ayat 22 sampai 24 bilang gini. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu berkata-kata dan melihat. Luar biasa ya. Maka takjublah sekian orang banyak itu. Katanya ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata apa? Dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Sama murid-muridnya ketika ia berjalan di atas air, murid-murid yang bersama-sama dengan dia sehari-hari. Tetap ketika mereka ngelihat, wah ini gak normal, ini supernatural, langsung mereka bilang hantu. Orang Farisi adalah orang yang belajar Taurat. Mereka belajar Taurat. Mereka guru agama. Tetapi ketika Yesus melakukan mujizat, mereka bilang apa? Dia mengusir setan dengan kuasa setan. Jangan sampai ketika Roh Kudus coba menjamah kehidupanmu, engkau pikir setan. Jangan sampai ketika engkau melihat mujizat yang engkau tidak mengerti, engkau bilang ini bukan dari Tuhan, ini setan. Banyak dari kita kehilangan kesempatan mujizat, baik dari kita kehilangan kesempatan berkat karena yang buat Tuhan berkat kita pikir kutuk. Banyak dari kita kalau dapat masalah kita bilang apa? Ini kutuk. Padahal masalah adalah cara Tuhan untuk membentuk kita, mendewasakan iman kita. Kalau hal yang kita tidak mengerti, kita jangan bilang kutuk, jangan kita bilang itu setan. Alkitab bilang simple, Matius 22:29. Kepada orang Saduki Yesus menjawab ketika dipertanyakan soal jika kawin 7 kali siapa yang akan menjadi suaminya. Yesus simple menjawab mereka. Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Mengerti kitab suci tidak cukup. Kita mengerti kitab suci dan kita mengerti kuasa Allah. Mengerti kuasa Allah tidak cukup, kita harus mengerti juga firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi dasar segala sesuatu. Saudara bersyukur ya, bahwa zaman sekarang hamba-hamba Tuhan saya lihat hatinya baik. Kalau di zaman kisah para rasul, ada jemaat pasangan suami istri. Mereka berbohong tentang apa yang mereka beri. Tegurannya apa? Yang pertama, Safira dipanggil di hadapan Petrus. Ia berbohong, ia mati di tempat. Yang kedua, Ananias datang. Ia berbohong lagi, ia mati di tempat.
Coba bayangkan kalau gereja ini sesuai dengan kisah para rasul. Saudara diteleponin satu-satu. Minggu ini sudah kasih persembahan bu, sudah kasih perpuluhan. Kalau belum ada pendeta, dalam nama Yesus, jeblak. Kalau mau sesuai Alkitab, demikian. Tetapi yang kita percaya apa? Yang kita percaya ada kasih karunia yang besar. Aduh, kita bersyukur deh saudara. Kita bersyukur saudara duduk di kursi. Kita bersyukur ada di tempat ini. Coba saudara bayangkan kalau kita hidup di masa zaman kisah para rasul. Kita harus diam-diam ketemu. Kita harus diam-diam untuk sama-sama. Kalau sampai ketahuan, bukan cuma saudara akan dibunuh, tapi seluruh keluargamu. Istilahnya kalau kita bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau bunuh saya, siksa saya gak apa-apa deh. Tapi coba bayangkan, mengikut Tuhan bukan cuma engkau, tapi resikonya keluargamu juga. Saya yakin kalau misalnya dalam kisah para rasul, gak banyak orang akan lulus ujian untuk masuk mengikut Yesus. Karena harga yang dibayar terlalu mahal. Zaman itu pengikut Yesus kalau ketahuan dilempar, dikasih makan singa, dibakar menjadi tiang lampu jalanan. Menjadi pengikut Yesus harganya terlalu besar. Banyak yang suka datang dan bilang sama saya, oh pastor, saya boleh gak, saya mohon minta didoakan. Supaya terima pengurapan seperti pastor. Saya bilang enggak, jangan. Harganya mahal. Gak sanggup lu bayarnya. Ada masalah dikit, kita ketiup angin dikit langsung, Tuhan tolong. Saudara tahu gak kita punya kuasa yang sama. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal dalam kita. Roh yang sama, kuasa yang sama. Kalau saudara baca dari kisah para rasul selanjutnya, setiap penyataan mujizat melalui Roh Kudus itu tinggal dalam kita hari ini. Kenapa engkau tidak berdoa untuk orang sakit? Dan melihat kesembuhan dan mujizat. Karena saudara tidak mulai dan tidak dibiasakan. Kalau saudara mulai berdoa untuk orang sakit, saya jamin dalam 3 bulan saudara akan melihat begitu banyak mujizat orang sakit disembuhkan. Kenapa kita berdoa, doa kita belum dijawab? Karena mungkin fokus kita masih sama apa yang ada di tangan kita, apa yang kita akan terima, apa yang kita punya. Kalau kita cuma fokus apa yang ada di tangan kita, kita gak bisa melihat ke depan. Kalau kita cuma fokus kapan Tuhan beri pada saya, kapan Tuhan tolong saya. Kalau kita cuma melihat saya, kita gak melihat ke depan, kita gak melihat sekitar kita. Tuhan mau kalau kita diberkati, kita jadi berkat. Bukan untuk kita senang hahaha. Tuhan mau kalau Tuhan memberikan jabatan, kalau Tuhan memberikan kau pengaruh, engkau lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk self pleasure, tapi untuk God's pleasure. Matius 10 ayat 34 sampai 42. Yesus bilang demikian. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Coba bayangkan Yesus bisa bilang, aku datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Yesus tidak datang untuk membawa damai di atas bumi. Kenapa? Karena segala sesuatu di bumi sifatnya sementara. Damai sejahtera yang kekal hanya ada di tempat yang kekal. Kita gak bisa terima damai sejahtera yang kekal sekarang, tapi kita punya kepastian bahwa kita akan terima damai sejahtera nanti. Berkat yang kekal kita cuma bisa terima di tempat yang kekal. Segala sesuatu dalam dunia ini sifatnya sementara. Kalau dalam ibadah kesembuhan saya selalu bilang, saudara hari ini mau disembuhkan atau tidak, satu hal yang pasti, saudara akan mati. Itu pasti. Tetapi kepastian kita
bukan hanya kematian, kepastian kita yang dalam Kristus adalah kita disambut oleh Kristus Yesus ketika kita datang ke surga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayat yang 35, Yesus berkata, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang sisi rumahnya. Kita bingung artinya apa mungkin, tapi Yesus jelaskan ayat selanjutnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangannya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini ayat-ayat yang menakutkan. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan daripadaku, ia tidak layak bagiku. Yesus bilang apa? Baik kita mengasihi keluarga, tapi mengasihi Tuhan nomor satu. Taat kepada Tuhan nomor satu. Taat kepada Tuhan itu berat, banyak yang kita harus korbankan. Saudara yang mungkin dari non-Kristen, ketika saudara mengikut Yesus, engkau akan dibuang oleh keluargamu. Tetapi saya mau bilang, kasih karunia Tuhan cukup untuk kehidupan kita. Di tengah-tengah persekusi, kita masih bisa tersenyum dan berkata, Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita kembali ke Matius pasal yang ke-9, di mana Yesus berjalan di atas air. Ayat yang 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Yesus adalah Tuhan yang tidak takut ditantang, yang tidak takut diuji. Karena untuk dia menyembuhkanmu gampang. Kalau saudara berdoa pada saat ini bilang, Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya siap melayani Tuhan sepenuhnya. Saya percaya Tuhan akan kasih makan saya melayani Tuhan sepenuhnya. Saudara pasti disembuhkan. Tetapi gak banyak yang berani doa itu. Saya pernah berdoa untuk satu orang. Dia ada kanker stadium 3 di organ tubuhnya. Saya bilang, Pak, Tuhan akan sembuhkan sepenuhnya. Bapak stadium 3, ginjal Bapak tinggal 1. Mestinya menurut perhitungan manusia, Bapak sudah mati. Kalau Tuhan sembuhkan, Tuhan hidupkan Bapak kembali, berikan hidupmu pada Tuhan, layani Tuhan sepenuhnya. Masuk sekolah Alkitab. Dia bilang, oh siap pastor, saya akan lakukan. Bla 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 bla. Tuhan sembuhkan. Lalu tiba-tiba 1-2 minggu dia menghilang. Saya bilang, Pak, bagaimana? Aduh maaf pastor, saya sedang sibuk, sedang ada pekerjaan gini. Saya bilang, oh iya baik Pak. Dia gak jadi masuk sekolah kita. Berapa minggu setelahnya, tiba-tiba dia bilang, aduh tiba-tiba perut saya ditekan sakit. Jangan-jangan sakit lagi, aduh saya takut pastor. Saya bilang, sekarang udah masuk sekolah teologi Pak. Jangan sampai Tuhan harus buat kita kosong dulu. Lebih baik saudara kalau hadir di sini, saudara bertobat di sini, jangan sampai saya ketemu saudara di ICU.
Kalau di ICU layani orang. Bapak mau terima Yesus, amin. Udah gak bisa lagi bilang enggak. Tapi saya mau bilang sama saudara, sekeras kepala apapun kita, jangan sampai kita mau dihajar Tuhan. Kita bilang, Tuhan saya siap dibentuk. Yesus itu Tuhan. Kalau bahasa saya yang bisa diajak ngobrol. Sama seperti bagaimana Abraham negosiasi dengan Tuhan untuk keselamatan Lot dan keluarganya. Ini kisah Sodom dan Gomora. Begitu juga kita dengan Tuhan. Petrus tidak percaya dari kapal ini, itu hantu. Yesus bilang, tenang, inilah aku. Petrus bilang, kalau itu benar engkau, coba buktikan, saya mau jalan di atas air. Yesus bilang, ayo. Dan ketika Petrus berjalan di atas air, dia bilang, oh benar Yesus. Tetapi ketika ia mulai melihat badai di sekitarnya, ia mulai takut. Sekarang kalau saudara ngelihat di sekitar saudara, pasti saudara takut. Saudara lihat berita, saudara lihat media sosial. Makanan baru yang berbahaya. Obat-obatan yang berbahaya, ingredient yang gini. Makin banyak saudara baca berita, makin saudara takut. Tetapi ketika kita berdoa dan kita bilang, Tuhan, saya siap untuk Tuhan pakai, saya siap taat. Saya mau bilang sama saudara, saya sudah melayani bertahun-tahun. Tidak pernah saya melihat Tuhan mengecewakan anak-anaknya. Mereka yang siap Tuhan angkat. Mereka yang mau Tuhan sembuhkan. Mereka yang setia Tuhan pulihkan hidupnya. Itu yang saya lihat. Dan satu hal yang saya mau bilang sama saudara. Pesan saya cuma satu. Yesus Kristus adalah Tuhan. Roh Kudus masih berbicara, menyembuhkan, dan diam dalam kita. Bagaimana cara bedain suara Tuhan sama enggak? Saya ingat ada suatu hal yang terjadi. Saya ingat ketika Tuhan menggerakkan saya untuk berbicara begitu banyak hal. Kadang-kadang saya pikir, Tuhan, ini kalau saya ngomong, saya lihat ini ada kamera Tuhan. Nanti ada yang potong-potong, diviralin. Ini ada yang potong-potong, nanti dikirim-kirim ke sini, ke sini. Saya ingat sekali. Tapi saya diingatkan juga dengan Galatia 1 ayat 10. Kalau aku coba berkenan kepada manusia sekiranya, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi saya taat. Dan ada klip-klip pendek yang saya mau kasih lihat sama saudara. Bagaimana Roh Kudus bilang sama saya, bicara dengan saya. Dan saya sampaikan. Dan kuasa Tuhan dinyatakan. Ada klipnya? Di dalam nama Yesus. Sebelum ibadah ini berakhir, Saya bilang, Ibu akan bisa ibadah ini berdiri tanpa berakhir, sakit. Ibu akan berdiri tanpa sakit. Ibu ini sudah bertahun-tahun di kursi roda, tidak bisa berdiri, Siapa yang sembuhkan ibu? apalagi berjalan. Saya juga bisa, Pastor. Oh my God. Saya biasanya nggak bisa. Oh my God. Oh, Tuhan Yesus. Ada sakit di sini. Saya nggak tahu ada benjolan atau ada apa, pokoknya di tengah-tengah leher. Siapa itu? Mana orang tuanya? Ibu ada apa? Nah, waktu habis didoain, saya bilang rasanya gimana? Bang kecil, sekarang udah ketutup. Tadinya ada lubang, sekarang udah nggak ada lubang. Ketutup. Ketutup lubangnya. Ya. Yesus Kristus
adalah Allah sendiri. Pak, Bapak sakit. Ketika saya berdoa betul-betul gak kuat kakinya. 5 tahun tidak bisa sama sekali. Terima kasih Yesus. Bapak gak bisa jalan berapa lama, Pak? Udah 5 tahun. Tidak bisa jalan. Iya. Tidak bisa berdiri. Tidak bisa berdiri. Siapa yang ada masalah pendengaran sebelah kiri saya? Ibu, coba ibu maju ke depan sini. Ini semua saya dapat impresi dari Tuhan, di mana Roh Kudus bilang sama saya, bicara dengan saya. Coba ibu cek. Kedengeran nggak? Tadi kupingnya gimana rasanya? Gak bisa dengar udah 13 tahun. Sekarang? Bisa dengar. Dan ini yang video saya tunjukkan kemarin. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus yang berkuasa, yang mempunyai langit dan bumi, untuk hujan tidak makin keras. Memerintahkan berhenti dalam nama Yesus. Sembah Raja mulia bagi Yesus. Puji hormat dan kuasa. Masih hujan dapat terlihat. Kita sama-sama bangkit berdiri. Dipuji. Jadi lagu yang sama kita. Sembah Tuhan, katakan. Hujan dari jam 2 siang tidak berhenti. Masih lagu yang sama, kita penyembahan 2 lagu. Tuhan, kami 10 menit. Percaya malam ini adalah malam berkat, malam mujizat, malam terobosan. Di dalam nama Yesus. Dan salah satu mujizat yang Tuhan lakukan malam ini, hujan pun Tuhan hentikan. Amin. Coba saudara lihat, sudah tidak hujan lagi. Mati putih. Sekarang Tuhan menggerakkan saya untuk berdoa untuk setiap saudara yang mengikuti live. Khususnya bagi saudara yang ada di rumah sakit, atau saudara ada yang di rumah tetapi tidak bisa datang atau tidak bisa bangun. Di dalam nama Yesus, setiap sakit penyakit kau tidak punya kuasa untuk orang percaya. Engkau Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu. Kau Allah yang maha kuasa. Siap sakit penyakit hamba perintahkan keluar dalam nama Yesus. Dan juga bagi yang mengikuti live, setiap sel-sel, setiap organ-organ tubuh, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan setiap pendarahan, berhenti dalam nama Yesus. Setiap pembengkakan mengecil di dalam nama Yesus. Saudara yang ada di rumah atau rumah sakit, di dalam nama Yesus, tubuhmu akan kuat untuk berdiri sekarang juga. Coba saudara keluar dari tempat tidur dan berdiri sekarang. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Berapa banyak yang percaya? Tadi di klip-klip tadi, itu kuasa Roh Kudus. Amin. Itu kuasa Roh Kudus, bukan saya. Saya gak mungkin berani ngomong seperti itu, karena kalau saya ngomong salah, saya ngomong bener aja masih viral. Apalagi saya ngomong salah. Kalau saya bilang ke bapak atau ke seorang ibu, kau akan sembuh berjalan dari kursi roda, dia gak berjalan, saya yakin pasti dia omongin di mana-mana. Giren gak berani ngomong gitu. Tapi karena Roh Kudus yang suruh, saya berani berkata-kata. Kalau Roh Kudus yang suruh, tidak ada yang dapat menghentikan saya untuk menyatakan.
Saya percaya segala sesuatu yang saya sudah alami dalam pelayanan saya semua karena kuasa Tuhan. Saya gak berani buat apa-apa. Saya gak sanggup buat apa-apa. Tapi roh yang ada di dalam saya, kuasanya tidak terbatas. Yang sebelah kiri juga tolong dong. Saya jangan lihat orang-orang berdiri ganggu saya. Yesus berkata, mana lebih gampang? Katakan dosamu sudah diampuni, atau berkata berdirilah dan berjalanlah. Kepada orang lumpuh Yesus berkata demikian. Tapi lalu Yesus berkata, tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkata ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Jangan debat sama manusia. Kalau kita debat sama manusia gak akan menang. Dan kita gak dipanggil untuk debat sama manusia. Saudara dan saya dipanggil untuk menyatakan kuasa Allah. Kalau ada debat agama manapun, debat apapun, saya siap hadir. Dan saya siap membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan dengan kata-kata saya. Tapi ayo, sama-sama kita berdoa untuk orang sakit. Kita lihat Allah yang benar menjawab dengan api. Sama seperti Nabi Elia mengalahkan nabi-nabi palsu. Saya percaya Tuhan saya juga sanggup membela umatnya dan meninggikan namanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita debat bukan membela Tuhan, tapi kita debat dibela oleh Tuhan. Makanya ketika saudara ngomong sama orang tentang Kristus, yang Tuhan lihat bukan orang yang bertobat, tapi yang Tuhan lihat adalah hatimu, usahamu, niatmu. Ketika saudara memberi persembahan, Tuhan gak ngelihat nominalnya, Tuhan lihat hatimu, usahamu, niatmu. Dunia tidak suka dengan naratif gereja. Dunia gak suka dengan algoritma gereja. Karena dunia cari sensasi dan dunia cari klik. Kalau saudara khotbahkan firman Tuhan, kadang-kadang kita gak menerima banyak. Tapi kalau kita buat sensasi, wah, besar. Saya percaya satu hal, kita harus setia pada panggilan kita. Sama-sama bilang sama saya dipanggil untuk melayani Yesus. Saya dipanggil untuk menjadi hamba Kristus. Kalau saudara hamba Yesus, saudara hamba Kristus, berarti kita layani Yesus, bukan layani keinginan hawa nafsu duniawi kita. Algoritma dunia, naratif dunia pasti mau menjatuhkan Injil. Yang pertama, Injil gak bisa dijatuhkan. Dibilang apa? Oh ini terjemahannya, oh ini katanya, oh ini penulisannya dibuat-buat dan demikian. Tapi bukti-buktinya sudah ada karena Tuhan Yesus begitu baik. Ia menyediakan semua bukti-bukti historis, arkeologisnya. Dan sekarang yang diserang apa? Pemberita-pemberita Injil, pembawa-pembawa Injil. Sama seperti Paulus berkata, aku dari semua rasul, aku rasul yang terhina. Saya percaya bahwa setiap pemberita Injil akan bilang hal yang sama dari semua pendeta. Saya pendeta terhina, termasuk saya. Karena kita gak ada yang sempurna. Tapi kita disempurnakan oleh kasih karunia Tuhan. Dunia akan menyerang pemberita Injil.
Injil diberitakan di mana? Di gereja. Dunia akan serang gereja kalau gedungnya gak bisa diserang. Image dan stigma gereja akan diserang. Masa akan dikendalikan oleh media sosial. Akan dimasukkan, oh gereja seperti ini, pendeta seperti ini. Lama-lama orang tidak percaya pendeta, tidak percaya gereja. Dan lama-lama orang tidak percaya Alkitab. Tadi saudara melihat video hanya 2 menit setengah. Dan itu video-video yang Tuhan bilang sama saya. Roh Kudus bilang sama saya berani ngomong, itu yang Roh Kudus bilang sama saya. Kalau enggak mungkin orang lumpuh berjalan. Enggak mungkin orang tuli mendengar, enggak mungkin orang buta melihat. Itu yang Roh Kudus bilang sama saya. Tapi sekali lagi coba saya mau tanya. Kenapa bukan video-video itu yang viral? Kenapa bukan video-video itu yang di-share oleh orang-orang Kristen? Tapi yang orang-orang Kristen share apa? Gosip-gosip. Kita anak-anak Tuhan berdosa kalau kita senang melihat hamba Tuhan jatuh. Siapapun hamba Tuhannya, saya mau bilang sama saudara. Siapapun hamba Tuhannya, kita berdosa kalau kita senang melihat hamba Tuhan jatuh. Setiap saya melihat di Amerika ada hamba Tuhan jatuh, mau itu bunuh diri atau apapun, hati saya sedih, saya berdoa. Jangan sampai kita ngelihat ada hamba Tuhan jatuh dari gereja manapun, kita komentar, algoritma dunia akan memancing emosi saudara. Kalau ada KKR besar, banyak dari kita gak tergerak buat komen. Tapi kalau ada gereja yang berkasus, langsung kita terpancing emosinya, pengen komen buruk. Saya mau bilang sama saudara, kita dipanggil Tuhan. Kita sama-sama hamba Tuhan. Kita gak lihat gereja mau merek apapun. Makanya minggu depan jam 4 sore di tempat ini tanggal 26 Mei hadir sahabat saya pendeta Abraham Ruben Persang, ketua majelis jemaat dari GPIB Immanuel. Itu salah satu gereja tertua di Indonesia. Saudara hadiri karena saya percaya akan sangat memberkati. Kita semua satu dalam Yesus. Justru mulai sekarang saudara, kalau lihat ada hamba Tuhan atau gereja yang coba diolok-olok oleh dunia, kita berdoa. Karena dunia gak suka ngelihat Yesus dimuliakan. Dunia gak suka ngelihat nama Yesus ditinggikan. Dunia sukanya apa? Dunia sukanya skandal. Dunia sukanya gosip. Tetapi kita anak-anak Tuhan Yesus, kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Pada hari ini, hari Pentakosta ini, Yesus berjalan di atas air. Lalu Petrus yang melihatnya berkata, kalau itu betul engkau, aku akan berjalan di atas air. Yesus bilang, mari. Hari ini saya rindu saudara bisa berdoa dan bilang sama Tuhan, Tuhan kalau ini benar dari Tuhan, saya siap melayanimu. Tuhan kalau ini benar dari Tuhan, saya siap akan mulai menginjil lewat media sosial saya, lewat story saya. Saya mulai akan renungan siap pagi dan share ke teman-teman saya, minimal share ke keluarga saya. Ketika ada perubahan itu dalam kehidupanmu, begitu gampang kau terima mujizat. Bahkan ketika engkau mengerti dan memiliki Yesus sepenuhnya, mujizat menjadi tidak penting buatmu. Tetapi walaupun engkau tidak menganggap mujizat penting, dalam langkahmu mengikuti Tuhan, mujizat disediakan. Setiap langkahmu engkau melihat mujizat. Setiap langkahmu engkau akan melihat Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya kelaparan dan minta-minta roti. Justru ketika kita berserah makin banyak mujizat. Ketika kita mulai melayani, meninggalkan semuanya, makin banyak mujizat. Tadi saya lagi mempersiapkan untuk membagikan minyak urapan kepada saudara. Tetapi minggu depan saya akan berada di tempat ini lagi jam 11.30. Minyak urapan adalah salah satu media
dari Roh Kudus yang ada di Alkitab. Media itu alat. Kalau saudara beli barang elektronik, biasanya saudara akan dapat petunjuknya. Berapa banyak saudara ada minyak urapan di rumah saudara? Ada? Semua ada. Berapa banyak saudara berdoa dengan minyak urapan setiap hari? Berapa banyak saudara mengerti cara berdoa dengan minyak urapan? Semakin lama semakin sedikit. Minggu depan, betul berarti. Minggu depan Tuhan gerakan saya untuk mengajar soal bagaimana berdoa dengan minyak urapan. Kita tidak meninggikan, mengidolakan minyak urapan. Minyak urapan hanyalah alat. Sama seperti jubah Yesus adalah alat. Tetapi bukan alatnya, tapi iman kita.